Teman semua yang rindu lawatan Tuhan boleh angkat tangannya dari depan sampai belakang, katakan Tuhan Yesus, lawatlah umat-Mu, gereja-Mu nantikan hadir-Mu. Kami perlu belas kasihan-Mu, kami perlu belas kasih-Mu, kemurahan hati-Mu. Kau menyembuhkan jiwa yang terluka, hati yang rindukan kasih Bapa. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan lawatlah umat-Mu. Segala raja, beracara di tempat ini Tuhan. Oh, hati-Mu mencintaiku, belas kasih-Mu tercurah di sini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, judulnya Waktu Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama, dan kita akan belajar tentang God's timing. Siapa di sini yang sedang menunggu waktu Tuhan? Boleh angkat tangan? Semua, termasuk gereja kita juga menunggu waktu Tuhan. Ya, ada yang menunggu waktu Tuhan, Tuhan menjawab doa. Ada yang menunggu waktu Tuhan untuk pekerjaan, untuk menunggu waktu Tuhan untuk dipulihkan Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, semua menunggu waktu Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama dari Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya,
Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Dalam bahasa Inggris ditulis, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Kata Tuhan, waktuku belum tiba. Jadi ternyata Tuhan Yesus sendiri menunggu waktunya dia untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Bapaknya yang di surga ya. Jadi ini dia juga nunggu. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya yang ditulis. Mari kita baca Habakuk 2 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saya ulangi lagi, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saya ulangin lagi, apabila berlambat-lambat, apa? Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi janji Tuhan dikatakan sungguh-sungguh akan datang. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat selanjutnya bahwa bagaimana Yesus ini mengajarkan kita untuk menanti. Ya, berapa lama Yesus juga menanti? Kita akan lihat. Yesus lahir di Bethlehem, saudara lihat di kiri. Ini adalah timeline-nya Tuhan Yesus. Berapa lama Tuhan Yesus menunggu? Umur 30. Dia hanya melayani 33 tahun saja dalam hidupnya. Lalu disalibkan di usia 33 tahun. Dan dalam 3 tahun dia melakukan begitu banyak mujizat. Mati, bangkit kembali, naik ke surga. Itu dia hanya lakukan 3 tahun saja. Berapa lama dia tunggu? Berapa lama? 30. Nah, beberapa orang-orang yang membuat teori konspirasi berkata, ada yang berkata Yesus pergi ke Himalaya, Yesus pergi ke India, Yesus pergi kemana-mana. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, apa yang Yesus lakukan? Saudara lihat, he's waiting, menunggu. Saudara lihat kenapa saya taruh gambar di sini. Kalau saudara buka video atau buka satu dokumen dari email dan internet saudara loading begini, saudara nunggu semenit aja udah kesel kan? Mana sih wifi di mana nih, wifi di mana? Tetapi Tuhan Yesus menunggu 30 tahun. Jadi ada pola waktu Tuhan. Katakan amin. Kalau kita belajar akan firman Tuhan, bahwa ada pola-pola waktu Tuhan. Sehingga dalam hidup ini waktu kita berdoa Tuhan belum jawab, kita berusaha Tuhan belum jawab. Ikut polanya dengan lebih beban yang lebih ringan. Karena ada pola waktu Tuhan. Saudara lihat waktu Yusuf mendapatkan mimpi dia akan menjadi orang yang di atas, menjadi raja. Dia harus menunggu selama 13 tahun. Betul ya? Daud waktu diurapi Samuel kurang lebih umur 17. Kapan dia diurapi menjadi raja? Umur 30 tahun. Berapa lama? 13 tahun juga. Paulus pada waktu dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus waktu menampakkan sinar kemuliaan di depan matanya sehingga ia buta. Dia baru diterima rasul, segolongan dengan rasul-rasul. Berapa lama? 13 tahun. Ada angka 13 di situ. Kalau saudara lihat dari kitab Matius ditulis ada 14 generasi dari waktu Musa keluar dari sini, lalu 14 generasi, lalu 14 generasi, ada tulisan 3 kali 14 generasi baru Yesus datang. Dia harus menunggu satu pola tertentu, 14, baru dia datang. Jadi Tuhan bergerak dengan pola-pola waktu, dengan caranya dia, dengan waktunya dia. Yang kadang kita tidak bisa memaksa Tuhan. Sampai sini saudara nangkep ya. Nah kita lihat. Tetapi kalau kita masuk dalam waktunya Tuhan, maka semuanya itu harus berlari.
Kalau Tuhan sudah waktunya untuk melakukan bagiannya, mari kita juga berlari. Kita lihat di sini, saudara, ada seorang penulis dari sebuah buku, dia menuliskan, ada orang bernama Aristoteles, seorang filsuf dari Greek, dari Yunani. Saudara lihat nih Aristoteles, dia mengajar dalam hidupnya selama 40 tahun. Lalu ada Plato mengajarkan filsuf 50 tahun. Lalu ada Socrates, penulis filosofi tentang kehidupan. Total 130 tahun para filsuf terkenal dunia ini. Tetapi semuanya kalah dengan Tuhan yang hanya melakukan berapa tahun? 3 tahun. Alkitab lebih tersebar daripada pelajaran filsuf Socrates, Plato, dan Aristoteles 130 tahun. Digabung jadi satu. Karena waktunya Tuhan itu melewati semuanya. Yesus dikatakan tidak pernah belajar melukis. Tetapi apa yang dia buat dilukis oleh Leonardo da Vinci, dilukis dengan indah oleh Michelangelo, dilukis dengan indah oleh Raphael. Karena dia mengikuti waktu Tuhan yang 3 tahun itu. Beethoven, Yesus tidak pernah menuliskan sebuah lagu. Tetapi Beethoven, Handel, Bach, semuanya menulis tentang Tuhan Yesus. Lagu tentang Tuhan Yesus. Hanya karena Yesus bergerak dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan dengan tepat. Jadi saudara, pada waktu Tuhan bergerak, segeralah berlari. Katakan amin. Nah kita lihat, Pak, lalu kalau begitu kapan dong waktu buat saya? Nah ini saya sudah mulai masuk poin, 3 poin lalu kita selesai. Waktu buat saya kapan? Orang itu diberkati Pak, orang itu kok sudah mendapat jawaban doanya. Dia enggak ini. Waktu buat saya kapan? Nah saya mau, ada sebuah ayat yang menarik. Saya mau saudara tangkap, saudara boleh capture di handphone saudara. Ayat ini Pengkhotbah 3 ayat 1. Saya mau kasih tahu. Mari kita baca sama saya. Semua orang ada waktunya. Semua orang ada berkatnya. Katakan amin. Buat Sandy ada waktu Tuhan yang spesifik. Buat Reggie, buat Andy ada waktu Tuhan. Semua pasti ada waktunya. Jangan bilang, oh iya Pak dia kan anaknya orang kaya. Enggak. Saudara juga punya waktunya. Karena ada ayat yang mendukung ini. Dan tidak terkecuali dia tidak sebut nama yang berawalan A, nama yang berawalan N, orang yang tinggal di Pasar Rebo, orang yang tinggal kontrakan. Tidak, dikatakan semua. Mari kita baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Buat Pak Gosali juga ada masanya. Buat Niko, Mona, ada masanya Tuhan. Untuk apapun. Nah, kata apapun ini apa tidak termasuk yang di Pasar Rebo, yang termasuk di Cibinong, yang di Depok, di Cibubur, termasuk Anda semua, termasuk saya, buat gereja ini ada waktunya. Katakan amin. Lalu ayat 11 mari kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ingat Wawan, mana Wawan? Ya, Wawan cerita sama saya dulu setiap hari Selasa malam ya Bu Intan. Ada doa malam. Doa malam, Selasa malam. Hah? Doa malam, iya. Setiap doa malam, doa semalam suntuk. Ya, doa semalam suntuk ya. Wawan main gitar nemenin Ibu Beta. Saudara tahu berapa yang datang doa malam? Ya Wawan doang. Dan yang dia lakukan, gembala terdahulu, dia hanya berdoa. Dia berdoa. Dia tidak pernah menyangka bahwa tanah ini akan dibangun gereja. Dia tidak akan menyangka saudara semua akan datang di sini menyembah Tuhan. Berapa puluh tahun kemudian, tidak ada yang tahu. Tetapi pada waktu genap waktunya, siapapun yang meneruskan, itu doa harus dijawab. Jadi saudara jangan menyerah berdoa buat anak-anak. Jangan menyerah berdoa buat apapun yang Anda sedang doakan. Jangan menyerah. Karena pada waktunya, it has to come. Amin.
Saya mau tunjukkan satu yang supaya saudara semua lebih percaya lagi. Jangankan orang. Orang Inggris pernah menulis, even a dog has its time. Bahkan anjing juga ada waktunya. Ada videonya loh saudara. Bahkan anjing pun ada waktunya. Kalau anjing saja, burung di udara, bunga di ladang dia hiasi. Masa Tuhan tidak menghiasi kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada waktunya Tuhan menjawab kita. Ada waktunya Tuhan menyembuhkan kita. Ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Amin saudara. Mari kita lanjutkan saudara. Kita belajar tentang poin yang kedua. Ini saya mau, oke, sudah bisa? What to do when we wait? Craig Groeschel menulis dalam bukunya, dia tulis begini, waktu saya baca dia bilang, selalu ada jawaban Tuhan buat doa kita. Nah jawaban Tuhan buat doa kita itu, saudara, ada yang berkata iya dan dijawab. Lalu yang kedua, dia berkata, kamu persiapkan dirimu dulu. Kalau dirimu sudah siap, wadahnya sudah siap, Tuhan akan menjawab. Betul ya? Tapi saya mau kasih jawaban yang ketiga yang ditulis Craig Groeschel dan saya mau saudara semua juga menerima ini. Kadang-kadang yang saudara doa itu juga tidak dijawab. Intan punya mama sakit ginjal, cuci darah, gembala terdahulu. Mereka berdua, anak-anak berdoa, Tuhan sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkan. Tapi malah tidak sembuh, akhirnya meninggal. Saya berdoa buat orang tua saya, waktu kecil saya 3 orang berdoa supaya keuangan keluarga dipulihkan. Kita berdoa. Bukannya meninggal, malah pelayanan ke China malah meninggal di sana. Nah, untuk jawaban yang ketiga ini, saudara harus tahu, dan kita semua harus sadar, bahwa Tuhan itu yang pegang otoritas. Saudara gak bisa lawan kehendak Tuhan dalam kematian, dalam alam ini. Kadang-kadang kita harus bisa belajar ikhlas menerima. Katakan amin. Amin. Kita harus tahu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Belajar untuk tahu Dia yang berkuasa. Katakan amin. Jadi kita semua belajar ya, adik-adik juga belajar untuk nanti. Tetapi sometimes jawaban tidak ada. Waktu itu terjadi, oh ya sudah, Tuhan yang punya kuasa. Jadi, what to do when we wait? Kita tahu, kita berdoa, kita tunggu waktu, tetapi juga harus tahu, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini kita sudah sampai di poin yang terakhir, saudara. Tadi kita belajar tentang waktu Tuhan, dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. My time has not yet come. My hour has not yet come. Dan dikatakan ini buat adik-adik semua, bapak ibu, semua yang ada pada pagi hari ini dikatakan, saatku belum tiba, waktunya Tuhan belum terjadi. Nah tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Mari kita baca sama-sama, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. While waiting, sambil menunggu. Apa yang dikatakan Tuhan, buatlah itu. Do it. Lalu ayat 7, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Fill the jar. Tadi saya minta Desi bawa air tadi, airnya udah ada Des.
Sudah ada? Nah, Desinya lupa. Aquanya lupa ya? Oh, ada di dalam. Oke. Ini saya ada beberapa. Mari kita lihat ya. Oke, bukain, tolong bukain. Oke, buka lagi satu lagi. Mari kita baca ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, 1, 2, 3, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, yang dilakukan para pelayan itu adalah mengisi, dia perlunya apa? Anggur, betul ya? Tapi isi dengan air. Ada lagi enggak? Saya sengaja buatnya pelan-pelan karena firman-Nya tentang menunggu waktu Tuhan. Bermanfaat gak sih? Enggak kan? Mengisi tempayan ada manfaatnya gak sih? Air perlunya anggur, betul kan? Tapi Tuhan berkata, fill the jar. Selama engkau menunggu waktu Tuhan, isi tempayan. Lakukan yang kamu bisa. Do what you can. Meskipun kelihatannya itu kayak, Tuhan aku doanya punya jawaban doa sebesar ini. Tapi kok aku jual nasi uduk ya Tuhan. Ya, fill the jar. Keep on fill the jar. Fill the jar juga artinya isilah tempayan-tempayan orang lain di sekitarmu yang kosong juga. Wujudkanlah waktu Tuhan buat orang itu. Kalau dia sedang berdoa, Tuhan aku berdoa untuk bayar uang sekolah bulan ini dan saudara bisa membantu uang sekolah. Wujudkan waktu Tuhan buat dia. Itu fill the jar. Dan yang buat saudara seakan-akan seperti itu nothing. Gak ada gunanya. Tetapi Alkitab mengajarkan 5 roti, 2 ikan taruh di tangan Tuhan Yesus. Termultiplikasi. Air ini waktu dia isi. Tiba-tiba airnya berubah jadi anggur. Minyak dalam tempayan waktu diisi. Mendadak seluruh tempayan penuh. Bahkan tempayan-tempayan tetangga semua penuh. Fill the jar. Jadi berkat buat orang di sekitarmu. Fill the jar, doakan orang di sekitarmu waktu engkau menunggu. Fill the jar, engkau angkat tangan memuji Tuhan padahal kita sendiri masih belum dijawab. Itu namanya fill the jar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, semua bisa berubah. Saya kasih contoh di sini saudara. Waktu fill the jar, waktu engkau sedang itu tetap jalani hidup ini dengan sukacita. Tetap senyum, tetap happy, tetap semangat. Jangan terus-menerus mabok dalam kehidupan ini, dalam terus-menerus stres, depresi saya. Nah saudara, satu hari seorang hamba Tuhan bercerita kepada saya, dia punya sebuah brankas ya. Brankasnya itu isinya ada beberapa perhiasan dan dia harus panggil tukang kunci untuk memperbaiki brankas tersebut. Waktu
tukang kunci ini datang, tukang kunci ini berkata, izinkan saya bekerja. Dan saudara tahu, karena itu berangkas yang cukup mahal, yang cukup kompleks, saudara. Bukankah masalah kita juga kadang cukup kompleks? Maka tukang kunci itu bawa peralatan yang banyak sekali. Dan dia berkata, izinkan saya bekerja. Maka si hamba Tuhan ini berkata, oke, saya persilahkan Anda bekerja. Tapi saya menunggu ya dekat kamu ya. Saya mau lihat cara kerja kamu. Terganggu gak tukang kuncinya? Terganggu gak? Terganggu. Biarkan Tuhan bekerja. Waktu kita punya beban, kita datang kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Letakkan bebanmu di hadapan Tuhan. Menyanyi dengan sukacita, biar tukang kunci itu bekerja. Karena tidak ada apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu dia menyelesaikan masalah kunci itu. Gak nyampe. Betul gak? Izinkan dia bekerja. Katakan amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saya undang tim pelayan semua. Ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Halo? Bisa tim ini? Ayat terakhir. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi hari ini saudara ingat apa? Isi tempayan dengan apa yang kita bisa. Lalu apalagi yang tadi kita ingat, tahu Tuhan yang kontrol segala sesuatu. Dan ingat, semua pasti ada waktunya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan. Kekuatan baru, mereka akan terbang naik dengan sayap Raja Wali. Dan Tuhan, hamba percaya hari ini Tuhan sedang menguatkan, merecharge setiap jiwa. Setiap kaki yang lemah, tangan yang sudah mau menyerah, Tuhan sedang kuatkan kembali. Karena mereka sedang berada dekat dengan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.